stigma ataupun mindset media itu kalau ngomong Aceh hanya ada 4 pembahasan yang menarik: konflik, tsunami, syariat Islam, ganja gitu ya. Kalau ngomongin film selalu ngomongin industri gitu, harus tayang di bioskop. Nah, kita menghadirkan lewat layar tancap, terus film yang kita kurasi juga. Ini film yang bisa diterima masyarakat. Masyarakat menonton dirinya sendiri di layar. Kalau tahun yang lalu kita malah nyewa mobil pickup gitu, terus belakangnya kita bikin atap ala-ala gitu ya. Nah di situ kita isi alat-alat pemutaran film, terus kita jalan keliling. Oke, balik lagi di Ulik Film Festival edisi kedua nih. Gimana nih Kak Panji nih? Kedua. Episode 2 aja. Iya, bagian kedua. Jadi kali ini kita kedatangan festival apa lagi nih setelah kemarin kita kedatangan Madani Film Festival. Ya, kita mencoba langsung branding nih ya kan, biar nggak cuman Jakarta doang atau enggak Pulau Jawa doang, tapi kita pengen memperkenalkan yang agak jauhan luar Pulau Jawa. Nah, pada kali ini kita akan mendatangkan teman-teman dari Aceh Film Festival, guys. Wih, jauh banget ya Aceh, langsung nggak tanggung-tanggung. Oke, kita sapa dulu kalian. Ya. Halo Kak, yang berada di Zoom di. Halo. Ya, ini ada Mas Jamaluddin Puna dan ada Akbar Afsanjani ya kan. Penggawa perfilman Halo, Aceh Mas nih, Panji, guys. Mas Aris. Ya. Boleh kenalin posisinya di Aceh Film Festival sebagai apa kakak-kakak berdua ini? Boleh dari kakak. siapa dulu deh, terserah. Oke, halo, assalamualaikum. Saya Jamaluddin Ponan di Aceh Film Festival sebagai direktur festival. Saya Akbar Afsanjani sebagai program director untuk Aceh Film Festival. Oke, ini benar-benar kepala-kepalanya langsung dari festival film tersebut. Oke. Kelihatan banget dari backgroundnya ya, udah Ya. Aceh Film Festival banget. Ini kalau nggak salah acaranya tuh udah berlangsung dari bulan lalu ya? Ada awal-awalannya itu. Iya, jadi kalau secara jadwal memang kita agak enggak terkumpul ya, agak tersebar jadwalnya. Kemarin kita bulan lalu itu udah start Gampung Film bulan lalu ya, betul ya? Iya, benar. Bulan lalu itu kita di akhir bulan Agustus sudah jalan Aceh Film Festival itu dengan programnya Gampung Film. Itu program kayak layar tancapan, kita masuk ke desa-desa pelosok di ada 5 kabupaten kota se-Aceh yang kita datengin, kita keliling pakai mobil Grand Max gitu, mobil bioskop keliling ala-ala gitu kan. Kita mutar di masjid, di halaman masjid, di halaman kantor desa, bahkan ada di halaman rumah warga gitu. Yang kebetulan dia punya halaman yang luas, kita pakai layar tancap nonton bareng sama warga di desa. Itu di akhir bulan September, akhir bulan Agustus lalu kita udah mulai jalan. Dan rentetannya itu terus berjalan sampai dengan nanti tanggal 28 Agustus. September bulan ini. Oke. Jadi masih ada ya tentu saja acaranya belum berakhir, oleh karena itu kita hadirkan di sini nih. Puncaknya masih nanti September nanti ya kan. Tanggal berapa Mas Bang Jamal? Iya, tanggal 24 sampai 28 itu adalah jadwal utamanya. 24 sampai 28. Jadi di tanggal 24 28 itu padat, agak lumayan padat secara program. Jadi makanya kita bisa dibilang itu 24 28 adalah main eventnya lah, main festivalnya, kegiatan utamanya. Sih. Aris mungkin. Oke, jadi konsepnya menarik banget ya. Jadi layar tancap terus nyebar gitu. Berarti ke desa-desa atau gimana sih? Kalau boleh tahu konsep utuhnya gimana sih gitu? Iya, sebenarnya konsep ini tuh ternyata juga sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di Purbalingga ya, Mas Po dan teman-teman. Mereka lewat CLC Purbalingganya juga ternyata juga melakukan hal yang sama. Mereka bikin layar tancapan di desa-desa gitu kan. Cuman ya bagi kami di Aceh ya, karena memang kita tidak punya ruang menonton ya, di kota aja nggak ada, apalagi di desa-desa. Makanya karena keterbatasan itu kemudian kita juga bikin ya kita nyari mobil yang kita sewa gitu kan, punya teman-teman. Kalau tahun yang lalu kita malah nyewa mobil pickup gitu, terus belakangnya kita bikin atap ala-ala gitu ya. Pokoknya
ada atapnya, mobil pickup ngerti kan ya, terbuka bak belakangnya gitu, tapi kita bikin atap. Nah di situ kita isi alat-alat pemutaran film, terus kita jalan keliling. Nah tahun ini kita ada mobil Grand Max ya, mobil yang box kayak gitu, kita stikerin gitu, kita stikerin kampung film, terus kita masuk ke kampung-kampung, ke desa-desa. Kita kerjasama dengan pemuda-pemuda desanya, dengan perangkat-perangkat desanya untuk kita minta tempat untuk kita jadikan tempat pemutaran lokasi kampung film. Kita tancepin layar, terus kita puterin ada sekitar 5 film tentang Aceh, ada dokumenter, kemudian ada fiksi yang dibikin oleh teman-teman di Aceh. Seperti itu sih konsep secara umumnya gitu. Oke, mungkin tadi Jadi yang udah nonton tuh masyarakat kampung, semuanya gratis. Jadi kayak memang kalau istilah orang bilang kayak nonton misbar gitu ya, jadi misbubar gitu. Oke. seru banget ya. Mungkin tadi juga kita udah sekalian nunjukin foto-foto ya di sini ya. Nanti juga sharing-sharing aja ya. Jadi kelihatan ternyata di Aceh itu nonton di masjid loh ya kan, di pelataran masjid dan sebagainya gitu. Terus ya menarik banget. Kan memang tadi kata kata Bang Jamal juga di sana tuh nggak ada ruang menonton gitu. Tapi kalau misalnya kayak bikin layar tancap gitu, situasinya bebas-bebas aja ya Mas, atau gimana sih? Kalau di Aceh itu? Iya, sepengalaman kita Aceh Film Festival sudah masuk tahun keempat ya. Tapi sebenarnya kalau kegiatan menonton film layar tancap itu nggak selalu kita lakukan menunggu momen Aceh Film Festival. Terkadang juga ya ketika ada momen yang pas gitu kita juga bikin juga biasanya. Dan sejauh ini nggak ya respon masyarakat, respon pihak-pihak terkait ya biasa aja sih, malah mereka sangat senang gitu kan. Mungkin notabene-nya mereka melihat tidak ada hiburan alternatif yang lain, terutama dalam hal menonton film gitu. Jadi ketika kita hadir ke desa-desa mereka malah memakai halaman masjid gitu ya. Karena memang masjid adalah tempat berkumpulnya masyarakat kalau di desa kan. Kalau di Aceh memang masjid tempat berkumpul dan punya halaman yang luas-luas. Dan kebetulan punya akses listrik yang cukup cukup memenuhi kapasitas lah. Jadi makanya ketika kita tanya sama warga desa, sama perangkat desanya, kami mohon disediakan tempat, ya mereka selalu alternatif pertamanya itu halaman masjid atau halaman musola, atau nanti pilihan terakhirnya bisa jadi ada juga kita mutar di lapangan-lapangan desa gitu, lapangan bolanya gitu. Dan semuanya menyambut baik sih, sejauh ini menyambut baik. Sudah kalau Aceh Documentary selaku tim inisiator untuk Aceh Film Festival sendiri bahkan sudah melakukan kegiatan pemutaran ini sudah dari tahun 2013 ya, sampai hari ini masih aman terkendali semuanya ya, layaknya mungkin di daerah yang lain lah gitu. Seru banget. Oke. Kalau boleh tahu berarti awal dibikinnya Aceh Film Festival tuh apa sih alasannya, keresahan apa yang mengakibatkan terciptanya ide untuk bikin festival kayak gini? Iya, kalau idenya ya sudah pasti kita tidak punya festival film di Aceh gitu kan. Dan kita selaku penggiat film itu ya melihat daerah-daerah yang lain punya sebuah pesta lah. Kalau kami bilang di sini kanduri, ada perayaan akbar gitu untuk merayakan sinema. Kita nggak punya gitu kan, ya udah berangkat dari situ, ya udah kita coba bikin Aceh Film Festival. Kebetulan di tahun 2015 pertama kali kita bikin itu geliat film di Aceh juga sudah mulai kelihatan gitu. Beberapa filmmaker daerah, filmmaker lokal itu sudah ada yang produksi, walaupun memang di awal-awal banyak yang dokumenter ya di Aceh, dominan teman-teman banyak yang dokumenter karena beberapa filmmakernya itu memang merupakan alumninya Aceh Dokumenter, mereka bikin film. Ya berangkat dari itu, dan kita memang tidak punya ruang apresiasi di Aceh, tidak punya gedung, tidak punya bioskop apalagi. Jadi sudah rasa-rasanya kalau bicara faktor apa yang dapat memenuhi syarat adanya festival, aku rasa Aceh sudah melebihi faktor kelayakan. Kayak memang kita tidak punya ruang menonton gitu kan. Jadi harapan kita Aceh Film Festival jadi satu-satunya tempat merayakan dan juga tempat kemudian menjadi ruang apresiasi dan juga ruang pertemunya
karya-karya filmmaker dengan para penontonnya itu. Bang Akbar mungkin mau menambahkan. Ya, apa ya? Saya mungkin bisa jelasin dari segi geografis juga ya, karena ngomongin festival film kan, memang awalnya kita nggak menyebut keresahan sih, kita nggak resah-resah amat juga. Jadi kita punya filmmaker, artinya pembuat film di Aceh. Lumayan tersebar, ada di Banda Aceh, di Langsa, bahkan yang dekat dengan Medan, di Melabo, pokoknya pantai timur, pantai barat, selatan itu ada pembuat film. Nah, kapan kita bisa berkumpul, misalnya seperti yang Jamal bilang tadi, ada semacam kenduri nih, karena kan ngomongin Indonesia, Nusantara itu kan identik dengan kenduri kalau bahasa Aceh, kalau mungkin dikenal dengan ada perayaan kayak perayaan turun tanah kah, perayaan panen kah. Nah, kalau film kapan sih kita bisa buat kayak bertemu dengan pembuat film yang di Melabo, terus yang di Langsa, yang di Losmawe kan kalau di Aceh. Nah, akhirnya setelah 2015 kemudian 2016 kita mengetahui bahwa ada juga filmmaker dari Medan, dari Padang, Riau dan sebagainya di kota Sumatera. Gimana sih kita bisa berkumpul yang satu daratan ya, kalau ngomongin misalnya Pulau Jawa kan beda daratan, terus biaya untuk ke sana juga kita berkumpul berjejaring juga jauh. Akhirnya ini Aceh Film Festival harus jadi tempat berkumpul bagi mereka yang satu daratan gitu. Jadi dari Medan bisa naik bus ke Aceh, dari Padang juga, dan itu yang kita upayakan utama untuk Aceh Film Festival ya, untuk pegiat film, apakah dia pembuat film kah, penonton dan sebagainya. Itu juga jadi kenapa Aceh Film Festival akhirnya kita hadirkan setiap tahun gitu. Oke, ini kebetulan nih agak nyambung dengan yang pengen aku tanyain. Jadi memang Aceh Film Festival itu bukan cuman Aceh aja ya, tapi juga film-film satu daratan, tetangga-tetangganya daratannya si Aceh itu sendiri, ada Medan, Padang dan lain-lain gitu. Dan itu berarti kayak dilombakan gitu nggak sih semuanya? Apa misalnya ada program-programnya itu, apakah semuanya kompetisi atau gimana, Bar? Sebagai direktur program, ceritain. Tahun pertama itu 2015 itu ada kompetisi. Jadi kita bagi ke dalam genre dokumenter dan fiksi. Kalau untuk genre dokumenter, nah kita buka lebih luas ya, nasional bahkan, bukan hanya dari Sumatera. Artinya dari Sumatera masuk, dari luar Sumatera juga masuk. Begitu juga fiksi ya. Hingga kalau fiksi sebenarnya nggak dikompetisikan sih tahun 2015, maksudnya fiksi hanya kompetisinya kita buka se-Aceh gitu. Tapi untuk program penayangan itu kita juga menghadirkan film fiksi dari Padang, dari Medan untuk kan kalau di film festival ada yang competition dan non competition gitu. Non competition kita tayang di program-program tertentu. Kebetulan tahun pertama itu ada kompetisinya, dan seperti aku ceritakan tadi, hanya kalau dokumenter kita buka lebih luas karena waktu itu produksi dokumenter di Aceh bisa Tapi kan dibilang tetap ya ini ya, setara jadi ya memang dengan kita nggak wilayah harus lain. Tapi kalau semua fiksi, tuh ada kompetisinya ya guys. Screening masih buddies di apa rumah ya, kalau kan. dibuka secara nasional itu kayak Ditayangkan bergeng. pun aja Untuk udah film Aceh sebuah jadi, apresiasi buat kita. Nah tapi produksinya juga masih mungkin sedikit. berarti Nah, pertanyaan tahun-tahun kedua nih, selanjutnya, kalau misalnya nggak ada kompetisi mungkin di tahun kedua kriteria itu yang sepertinya tayang kita di nggak Aceh membuka Film program Festival kompetisi tahun ya, ini hanya tuh non competition, dari Akbar sekedar sebagai penayangan gitu. yang mungkin juga Dan kurasi tahun ya, ini itu juga, kayak gimana sih film-filmnya yang dicari sebenarnya kita dari akhirnya Aceh Film memutuskan Festival? Ini untuk mungkin tidak, bisa jadi bayangan untuk tahun include, depan teman-teman mau program submit kompetisi, atau gimana gitu. hanya program penayangan gitu untuk Aceh Film Festival. Atau mungkin sekalian sama dari pembacaan Akbar film-film tahun ini tuh kayak gimana sih yang muncul? Sorry cutting tadi ya.
Hmm, hmm, hmm. Nah, eh, kan kita adalah salah satu festival yang memang eh, apa mengkurasi film itu berdasarkan tema. Jadi sebelum kita menjalankan festival di akhir tahun, itu di awal tahun kita udah semacam riset apa yang terjadi di Aceh, kemudian apa yang terjadi di daerah-daerah sekitarnya, dan bahkan daerah sekitarnya itu bisa jadi Malaysia juga ya, karena jarak Aceh dengan Malaysia itu juga sama seperti jarak Aceh dengan Padang, hanya diselangi oleh lautan. Jadi Aceh sebagai standpoint gitu, terus bagaimana apa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Aceh dan di sekitarnya dalam setahun belakang dan setahun kita jalankan festival. Kemudian kita tentuin tema. Kalau misalnya tahun ini kita memutuskan untuk mengangkat tema disobedient ya, disobedient itu sebagai rangkuman dari riset kita selama setahun, apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di Indonesia, kemudian di Malaysia, di Thailand dan sebagainya. Ya, metode risetnya juga menghemat itu. Jadi kita temui orang-orang yang memang sedang berurusan ataupun meneliti tentang, misalnya ada dosen dari kampus Universitas Syah Kuala itu, dia sedang residensi ataupun mendapat fellowship di Thailand, mendapat fellowship di Singapura. Jadi kita mengobrol dengan mereka. Menarik apa yang banget. terjadi Jadi di Singapura kayak sekarang, bikin bagaimana, tema festival pun bikin perubahan ekonomi, ya tema itu namanya ya. arah Itu politiknya riset dulu dan dari awal ya sebagainya. memang ya, Dan dari situ menarik kita banget kayak kayak rangkum, kemudian definisi kita tunggal ini hadirkan jadi nggak di Aceh Film Festival. itu Begitu sesuatu juga yang apa yang mungkin terjadi di Aceh penting ya. juga untuk Maksudnya, dibahas. Mungkin kalau dari bagaimana arah Aris ada apakah Aceh Menarik mengarah banget ke sih sebenarnya. konservatisme, Gimana ya, kita sebagai orang yang ataupun tinggal di lebih Jakarta kan liberal, harus dari diakui segi sangat berjarak beragama dan dengan Aceh sebagainya. kan. Dan Kita bagaimana nggak tanggapan benar-benar orang tahu dari apa luar yang sesungguhnya Aceh terjadi di terhadap Aceh meskipun Aceh. satu Nah, wilayah itu kita rangkum Indonesia dalam tema, gitu. Kita bahkan lebih tahu isi disobedient tas sekarang ya. Artinya Syahrini gitu kan ketimbang kondisi Aceh yang bukan sebenarnya melawan kayak ya, gimana. maksudnya disobedient Nah, kan sebenarnya yang secara penasaran banget juga literal adalah skena maknanya film di pembangkangan, Aceh tapi tuh sebenarnya kita sudah lebih sejauh mana luwes bertumbuh untuk, dari mengartikan 2014 disobedient sampai itu sekarang semacam, gitu juga. kita Kalau coba boleh menghadirkan, diceritain sedikit gimana sih skena film di Aceh makna tuh yang sekarang gitu. bukan menghadirkan makna sih, artinya kita melawan pendefinisian tunggal gitu terhadap apapun, terhadap ekonomi, agama, kehidupan, sosial politik dan sebagainya. Itu termanifestasi dalam proses Aceh Film Festival pertama, seperti Gampong Film itu sebenarnya jadi main program kita walaupun diadakan di awal, dan itu kita memaknai bahwa kalau ngomongin film selalu ngomongin industri gitu, industri film, terus harus tayang di bioskop dengan spesifikasi teknis yang udah ideal menurut orang yang mendefinisikannya. Nah, kita menghadirkan lewat layar tancap, terus film yang kita kurasi juga film bukan film kelas B juga ya. Tapi ya ini film yang bisa diterima masyarakat. Masyarakat menonton dirinya sendiri di layar gitu. Kemudian film-film yang kita pilih untuk program di periode tayang 24 September sampai 28 September itu juga dominan film pendek dalam satu rangkuman dalam satu program. Kemudian kita pilih kebanyakan bahkan itu film yang diproduksi oleh filmmaker muda. Artinya kadang dia juga first time filmmaker gitu. Tapi kita beri kesempatan di Aceh Film Festival, dan temanya juga sesuai dengan tema Aceh Film Festival tahun ini. Gitu.
Nah, ini kayaknya Jamal nih. Ya, kalau 2003 aku mungkin bisa ngomong agak periodenya lebih mundur lagi ya kalau ngomongin rentetan perkembangan gitu ya. Kita kan memang Aceh cukup lama konflik ya, puluhan tahun konflik militer itu antara TNI dengan GAM. Hampir puluhan tahun lah, sudah puluhan tahun kemudian tiba-tiba Aceh dilanda bencana tsunami gitu. Nah di fase-fase konflik kemudian tsunami dan hari ini pasca tsunami itu memang film itu sudah ada di Aceh, maksudnya kegiatan perfilman ya, mau baik itu produksi maupun eksibisi itu ada. Bahkan di zaman-zaman konflik pun ada beberapa bioskop-bioskop itu yang masih mencoba bertahan gitu. Aku pribadi yang lahir dan besar di kota Banda Aceh, pusat ibu kotanya Aceh ini, sempat merasakan adanya bioskop gitu. Dengan tiket zaman itu masih murah kali, kalau nggak salah sekitar 7 ribuan seingatku, dan aku masih sempat nonton film Ada Apa Dengan Cinta, Jai Langkung, Evil and Love, itu aku masih sempat nonton di masa-masa itu gitu. Nah, dan kalau nggak salah bioskop di Banda Aceh waktu itu adalah salah satu bioskop yang paling lama bertahan, dan kemudian dia harus gulung tikar ketika bencana tsunami melanda Aceh itu. Dan sekarang gedungnya masih ada, gedungnya nggak hancur gara-gara tsunami sebenarnya gedung bioskopnya, cuman gedungnya berubah jadi warna hijau. Dimiliki oleh TNI sekarang, gedungnya dimiliki oleh TNI gitu. Nggak tahu itu mungkin hadiah perdamaian bagi TNI ya. Jadi hadiah bagi masyarakat Aceh adalah syariat Islam kan gitu. Yang mana ternyata syariat Islamnya malah menghilangkan bioskop mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara konteks bioskop tidak ada larangan kanun. Kalau kami istilahnya di Aceh itu kanun. Kalau mungkin di daerah lain namanya perda ya. Peraturan daerah yang melarang untuk adanya bioskop gitu. Cuman memang karena memang tsunami akhirnya bioskop yang terakhir pun hilang, dan kemudian pelaksanaan syariat Islam jadi semakin digalakkan. Tidak ada investor ataupun pihak swasta yang kemudian mau untuk merealisasikan ide bioskop lagi di Aceh gitu. Nah, kalau bicara produksinya sendiri dari zaman-zaman ketika konflik GAM dan RI itu, aku ingat sekali film-film yang masih bisa ditonton itu film-film yang memang genrenya komedi, dan itu diakses melalui VCD, DVD gitu ya. Jadi kita nontonnya itu filmnya dalam format DVD dan VCD, dan itu masih cukup produktif lah di masa itu. Dan aku pribadi dan juga beberapa teman-teman, aku pikir juga masyarakat Aceh setuju di zaman situasi politik yang cukup mencekam ya, situasi keamanan yang cukup mencekam, film-film komedi yang kita nonton lewat VCD dan DVD itu cukup jadi satu media penghibur gitu ya. Paling tidak kita masih bisa tertawa melihat sebuah kejadian gitu, yang adegan-adegan yang itu kan komedi tentang Aceh gitu ya, film-film komedi tentang Aceh, kita masih bisa tertawa. Walaupun padahal mungkin tadi malam kita baru dengar suara senjata gitu kan, besok pagi kita baru lihat mayat gitu, tapi ketika kita nonton film-film komedi kita masih bisa ketawa gitu. Walaupun akhirnya kadang-kadang mendengar suara senjata pun, melihat mayat pun kita tertawa juga kadang-kadang gitu kan. Waduh. Saking segitunya mungkin kondisi psikologis orang-orang di masa itu gitu. Sampai kemudian tsunami, dan akhirnya tsunami juga membawa hikmah kalau kata orang-orang ya. Membawa hikmah di balik bencana gitu. Salah satu hikmahnya adalah perdamaian antara RI dan GAM gitu. Dengan MOU di tahun 2015 itu. Dan masalah tsunami banyak sekali. Aceh akhirnya kan membuka diri ya, ketika bencana tsunami itu datang kan Aceh mau tidak mau membuka diri gitu. Yang dulunya tertutup, orang mungkin agak ragu untuk ke Aceh. Aceh juga agak susah membuka diri karena memang lagi situasi konflik ya, daerah konflik. Dengan adanya tsunami kan Aceh mau tidak mau membuka diri gitu. Jadi semua negara datang, berbagai macam lembaga-lembaga LSM NGO asing itu hadir ke Aceh dengan tujuan membantu memulihkan kondisi Aceh.
Dan di fase itu juga cukup banyak sekali produksi film, terutama dokumenter yang ada di Aceh, baik itu diproduksi oleh beberapa penggiat film lokal, tapi yang paling banyak sih penggiat film dari luar Aceh yang waktu itu hadir merekam situasi Aceh itu. Nah, kemudian itu yang terbawa sampai fase kita hadir gitu. Aceh Documentary hadir di 2003, MOU tadi itu 2005, kemudian 2013 kita hadir, dan kita hadir pun dengan semangat di awal itu adalah dokumenter, karena memang aku pribadi, beberapa teman-teman muda di Aceh ketika itu cukup terpapar dengan film-film dokumenter ya. Jadi film-film komedi yang mulai muncul di masa konflik itu tetap ada ketika Aceh sudah damai, itu mereka tetap produktif, masih bikin film juga lewat DVD itu, yang mana bahkan satu malam itu bisa laku 1000 keping DVD-nya gitu. Itu menurutku juga capaian luar biasa bagi sinema di Aceh ya, film-film komedi bisa laku selaris itu gitu, karena memang itu adalah salah satu medium yang menemani orang Aceh melewati fase-fase konflik dan tsunami gitu. Dan kita teman-teman muda akhirnya bikin Aceh Documentary ya, karena kita terpapar banyak dokumenter, kita lebih senang rasanya melihat situasi Aceh di saat itu. Kita pengen menceritakan realitas kepada orang itu, baik itu kepada orang Aceh sebagai otokritik, juga kepada orang-orang di luar Aceh melihat Aceh. Karena jangan apa ya, selama ini kan terstigma ataupun mindset media itu terframing kalau ngomong Aceh hanya ada 4 pembahasan yang menarik gitu. Konflik, tsunami, syariat Islam, satu lagi apa ya? Ganja gitu ya. Sebenarnya banyak hal lain yang terjadi di Aceh gitu. Banyak hal lain yang terjadi di Aceh yang itu juga kita pengen ngomong ke orang banyak, dan kami memilih dokumenter sebagai medium yang paling cukup efektif di masa itu. Dan sampai dengan hari ini dengan semangat yang ada, banyak sudah dari alumni kita ya, karena kan kita tiap tahun itu ada sekitar 10 sampai 20 orang alumni sineas muda yang lahir dari Aceh Documentary, yang kemudian mereka juga berproduksi, dan juga banyak teman-teman di luar Aceh Documentary juga akhirnya berkumpul bikin komunitas, dan sampai dengan hari ini cukup lumayan masif produksi film, perkembangan komunitas film yang ada di Banda Aceh dan beberapa kabupaten yang lain gitu. Seru banget ya ini Jadi video kita kayaknya nih bisa jadi iya, video kita nih kalau Bagus ya. misalnya setelah diupload di YouTube bisa jadi bahan penelitian di mana-mana ini. Dalam banget. Oke, mungkin Berat banget pertanyaan jadi bahan penelitian. ya nggak apa-apa Mas, Bang keren. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Ini kalau misalnya kita datang nanti tanggal 24, 28 September, film-film kayak gimana sih yang bakal kita lihat di sana dari Akbar atau Bang Akbar Jamal? dulu. Ya, nah kita kan sebenarnya ada 4 program besar, 4 program induk dari Aceh Film Festival. Ada screening, public lecture, sharing session, sama masterclass. Jadi kalau untuk menonton ya berarti fokusnya ke program screening ya, dan di program screening itu kita buat ada beberapa program termasuk Aceh New Entry. Nah, Aceh New Entry ini jadi satu program di mana kita memutar film yang diproduksi dalam periode 2 tahun di Aceh. Karena kita Aceh Film Festivalnya 2022, berarti kita mundur 2 tahun yang diproduksi 2020 sampai 2022 di Aceh. Dan itu juga kita nggak semua memutar ya, kita kurasi mana yang akan diputar di Aceh Film Festival. Kemudian ada kita juga buat program ya sesuai dengan tema tadi. Kita punya program AFF Jiran gitu. Jiran artinya tetangga. Ya tetangganya ya tetangga geografis maupun tetangga secara sosial, politik, emosional dan sebagainya. Jadi tahun ini AFF Jiran itu kita mengkurasi film-film dari Mindanao, Filipina. Dan itu kerjasama dengan Salam Mindanao Film Festival. Jadi karena kita merasa dekat dengan Mindanao, apalagi mereka Muslim di Filipina, dan ya satu provinsi yang memang kerap identik dengan konflik ya di Filipina. Tapi kita tidak meng-highlight konfliknya, tapi bagaimana
proses produksi film mereka, model mereka produksi, karena kan apa ya, seperti film-film kita tonton di YouTube yang mungkin kalau kata sinefil ya itu film yang dibuat oleh konten kreator gitu. Tapi ya begitu kenyataannya yang terjadi di Mindanao, dan kita juga diskusi dengan programmernya bahwa produksi film di Mindanao, apa yang mereka angkat adalah bagian dari experience mereka sehari-hari dengan apa yang terjadi di Mindanao, dan itu sangat relate dengan teman-teman di Aceh. Jadi kita kurasi film itu untuk ditonton. Itu jadi bahan refleksi juga sih, artinya kalau misalnya kita terus ngomong wah Aceh tidak ada bioskop, terus tidak ada sekolah film, kita struggle untuk produksi. Lah kita punya teman loh di Mindanao juga begitu. Artinya ya kita coba tekan lah prod-prod yang bisa membawa ke konservatisme ataupun keradikalan gitu. Jadi kita coba untuk yang enggak lo aja kali yang susah untuk produksi film. Ada daerah lain loh juga yang selain itu juga kita bisa belajar secara wacana bahwa ada satu wilayah yang sama dengan Aceh. Nah, itu penonton bisa menyaksikan kebudayaan ataupun apa yang terjadi di Mindanao di Aceh Film Festival dalam program itu. Kemudian ada kita juga kerjasama dengan Indonesia Raja, dan Indonesia Raja film-film yang dari wilayah di Indonesia. Kemudian ada SS Press. SS Press ini adalah kumpulan program dari 10 negara di Asia Tenggara, termasuk ada Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, sampai ke Brunei Darussalam. Jadi kayak kita coba ajak masyarakat Aceh untuk bertamasya keluar ya melalui film-film yang kita kurasi dari negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Dan ya mungkin itu ya program yang bisa disaksikan oleh penonton kalau hadir ke Aceh Film Festival. Sama 2 film yang jadi opening dan closing ya, aku lupa nyebutin. Nah, di opening kita putar film Pesantren karya Salahuddin Siregar, dan itu akan kita putar tanggal 24 setelah Isya ya, karena cerita tentang programming juga di Aceh harus disesuaikan dengan jam sholat gitu. Itu mungkin yang akan jadi berbeda dari daerah lain ya. Kalau daerah lain ya maghrib misalnya jam 6:30 ya kita masih dalam bioskop ya, nonton aja, ntar pas siap kita bisa sholat sholat sendiri gitu. Kalau di Aceh kan kalau kita tidak sesuaikan dengan jam sholat itu ya suara mikrofon masjid terdekat bakal masuk ke ruang pemutaran gitu. Jadinya ini back sound dari film atau jadinya sebelum azan maghrib itu film udah harus selesai gitu. Supaya selain ya menghormati juga kita tidak ingin mengganggu film yang sedang diputar gitu. Jadi pengalaman mungkin ya ada penonton dari luar Aceh yang ingin ke Aceh Film Festival, pengalamannya bukan hanya pengalaman menonton ya, tapi ya experience festivalnya mungkin akan sangat beragam gitu. Keren banget sih Bar, penasaran banget, kayak banyak banget dan dalam banget programnya gitu. Semoga juga yang teman-teman di mana-mana bisa ikut menyaksikan ya somehow, entah didistribusiin atau gimana gitu, entah mungkin kita bisa main ke sana dan lain-lain. Siapa tahu tahun depan ya. Jadi berarti informasi soal ini bisa didapat di mana nih Kak? Medsos atau ada websitenya? Ada website di acehfilmfestival.com. Di medsosnya juga ada Instagram @Aceh Film Fest, Twitternya juga @AcehFilmFest. Gitu. Oke, pokoknya cek medsos mereka dan website dari Aceh Film Festival untuk update terus ya. Jadwal. Ini jadwalnya kebetulan ada juga di info screening nanti ya, kan kita medpar dah. Screening juga. Thank you info screening. Ya. Mohon dikabarkan. Ya. Siap. Oke, thank you. Ruang gelap dari Aceh. Oke. Aduh, thanks Kak. Thank you Bang Jamal dan Akbar waktunya. Ya, sama-sama Panji, Aris. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman Studio Antilop, terima kasih.
Oke. Ya, thank you Studio Antelope. Oke, kalau gitu teman-teman, seru ya bahasan kita kali ini. Kita ke Aceh bareng teman-teman yang tadi, bareng Bang Akbar dan Bang Jamal. Semoga kita next time bisa bawa yang seru-seru juga ke sini gitu. Tunggu lagi di episode selanjutnya Ulik Film Festival ya. Kita Yoi. datangkan festival mana lagi, oke. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke.